ya. YouTuber kita yang luar biasa, dan beliau adalah coach dari digital ya, dan punya sekolah namanya Digimaru. Nah, ini ada Pak Michael Sugiharto. Wow, kita kedatangan langsung dari tamu yang jauh banget dari Surabaya. Betul ya Pak Michael Sugiharto? Selamat siang, apa kabar? Halo, selamat siang Riz. Apa kabar semuanya? Baik, keren banget nih Pak Michael, udah jauh-jauh ya di Surabaya dan sibuk banget selalu ngadain live ya, dan kelas juga, kelas webinar. Pak Michael, boleh dong di-share Pak Michael apa sih Teknobi, terus gimana caranya punya YouTube subscribernya bisa sampai ratusan ribu gitu Pak Michael, dan menurut Pak Michael nih mindset para UMKM harus gimana setelah pandemi COVID-19? Boleh di-share Pak Michael, silakan. Oke, terima kasih waktunya Rizka undang saya. Terima kasih juga Mas Tessa dan pembicara-pembicara lainnya, dan buat teman-teman lain yang hari ini hadir ya. Saya rasa ini memang saat yang paling tepat ya. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, benar kan ya? Yang jauh dari Surabaya langsung bisa di sini. yang di rumah malah jauh karena semua pada lihat HP atau lihat laptop jadinya. Oke, saya akan share. Halo, cek. Iya, Pak Teguh. Oke, Pak Teguh. Halo Pak Teguh. Halo Pak. Udah masuk. Saya coba share dulu dari Pak Michael, baru selanjutnya dari Pak Teguh ya. Terima kasih Pak Teguh. Tapi ini udah kedengeran ya Mbak Rizka ya? Udah kedengeran, aman Pak Teguh. Thank you. Silakan dilanjut Pak Michael. Oke, ini bisa kelihatan ya layarnya ya? Yes. Oke, kalau aman bisa kelihatan, kita lanjut. Jadi saya ini aja, intinya hari ini kita ngomongin mengenai 3 mindset change after pandemic sih. Kita kenalan dulu ya, jadi buat yang belum kenal, saya memperkenalkan diri aja. Nama saya Michael Sugiharto, saya ini seorang, sekarang sih kalau ngomongnya YouTuber ya, tapi sebenarnya saya sekitar 2 tahun lalu saya bikin channel ini namanya Teknobi. Jadi saya banyak berbagi share tips dan insight mengenai bisnis online dan teknologi lah intinya gitu ya. Tapi kebanyakan sih bisnis online. Karena latar belakang saya ini seorang digital marketer, saya ada bikin tools buat para pebisnis online gitu loh. Nah, namanya Selebgram waktu itu, sekarang jadi Aktif Omni. Tapi anyway, kalau kalian buat kalian yang pengen belajar bisnis online ini, silakan ke channel saya aja, di situ bisa di-subscribe banyak banget ya kan, saya sharing rata-rata mulai dari A sampai Z gitu ya. Jadi cukup lengkap di situ. Jadi kalau kalian mau belajar bisa, mau bangun YouTube juga ada tuh. Gimana cara membangun 1000 subscribers pertama di YouTube juga ada. Oke. Nah, ini sedikit mengenai saya. Jadi gara-gara YouTube sebenarnya 2 tahun lalu, saya itu sebenarnya nggak ngelihat YouTube tuh kayak apa gitu ya. Tapi kemarin tuh pas 2 tahun lalu saya pertama kali diajak untuk bikin YouTube, saya juga iseng-iseng aja, saya pikir coba-coba aja lah gitu kan. Nah, tapi gara-gara YouTube akhirnya saya jadi kenal dengan YouTuber-YouTuber lain. Kalau yang paling kanan ini mungkin tahu ya, Kapten Vincent, yang kiri bawah ini Pak Fitra Eri, ya kan, ini juga YouTuber ngetop. Nah, yang tengah ini saya rasa paling ngetop ini Atta Halilintar ya. Ini sekarang YouTuber nomor 1 di Indo, bahkan di Asia Tenggara. Ini ada YouTuber Yudis di Bali, yang ini dari Jakarta. Nah, gara-gara YouTube juga kemarin sampai sempat masuk TV juga, ini talk show kemarin, karena saya waktu itu jadi mentor di Skill Academy. Mentor Skill Academy kurang lebih sekitar sekarang jualan sekitar 20.000 e-course lah ya, banyak banget lah, 20, mestinya sih 30.000, karena yang komen aja 22.000, banyak banget. Nah, ini gara-gara Pak Chandra Putra Negara nih, yang ini nih sebelah kanan. Nah, di bawah kiri ini partner saya, Mas Andri sama Antoni. Kita bareng-bareng bikin pelatihan digital marketing namanya Digimaru. Ya, kalian bisa cek next time. Nah, jadi saya dulunya itu punya tools, sekarang juga masih namanya aktifomni.com ini ya. Kalau kalian mau ningkatin engagement di Instagram boleh, mau nyari-nyari data mengenai Instagram, atau mau bikin links yang banyak, itu juga bisa, atau bikin template juga ada. Nah, kalau kalian mau kepoin bisa ke Teknobi atau di Instagram saya di sini ya, Michael Sugi. Oke. Ya, kita kenalan cepet aja soalnya waktunya 10 menit. Saya nggak mau jadi buru-buru ya, nggak kenapa ya. Nggak apa-apa, lebih-lebih dikit nggak apa-apa Pak Michael. Iya. Jadi kalau ngomongin new normal, ini new mindset ya. Jadi mungkin semua tadi udah pada tahu juga ya kan. Saya juga kaget gitu ya. Ternyata sekarang udah mulai kerja lagi dan mulai itu. Tapi masih ada orang-orang yang banyak di rumah juga gitu kan. Dan yang namanya work from home kayak Zoom gini,
kalau saya ingat ya bulan Januari Februari ini nggak umum loh. Maksudnya kita zoom-zooman gini nggak umum, bener kan ya? Yes, saya aja juga baru kali-kali ini gitu pakai. Bahkan bukan cuma saya, anak saya yang masih bukan SD, kayaknya TK bahkan SD kelas 1 ya, mau nggak mau harus pakai Zoom. Nah ini jadi new normal, ya kan? Jadi new normal ini require kita punya new mindset. Kalau misalnya kita masih kayak ngapain Zoom lah, Zoom tuh apa sih, nggak ngerti misalnya kayak gitu, itu susah untuk berkembang ya. Jadi namanya new normal, new mindset. Jadi kalau kita mau bertahan, ya kan, istilahnya kalau dalam suatu krisis ya, ini kan kita dalam suatu krisis ya. Kalau misalnya dalam suatu krisis itu ya kita harus bisa nomor satu adaptasi. Jadi salah satu ciri khas manusia yang paling utama yang membuat dia bisa bertahan dari dulu sampai sekarang itu karena manusia bisa adaptasi. Yang nggak bisa adaptasi itu yang ketinggalan. Kalau nggak ketinggalan ya mati. Oke, jadi harus bisa adaptasi. Nah, adaptasinya sekarang udah pasti ini. Rame-rame pindah ke online. Oke, kamu suka nggak suka, kamu gaptek nggak gaptek, kamu ready nggak ready, semua orang pindah online. Oke, bahkan hari ini saya baru di-share satu, ini menarik sekali Riz ya, dari salah satu keponakan saya. Dia bilang, sekarang ini ada yang bikin basar makanan online. Nah, basar makanan online itu gimana maksudnya? Jadi gini, ternyata ada problem. Ini mungkin ide buat kalian juga ya. Ini cukup simpel sih menurut saya. Idenya menarik. Jadi idenya seperti ini. Jadi dia bilang banyak orang tuh nggak suka pesan makanan ya, itu bayar shipping atau bayar order tuh beberapa kali gitu loh. Nah, mereka pengennya tuh order di satu tempat dan bayarnya satu kali shipping aja. Terus gue bilang gimana caranya? Jadi ada orang yang punya ide gini. Jadi dia ngomong sama orang-orang yang suka bikin PO gitu kan ya, yang masak-masak ibu-ibu lah atau restoran gitu kan ya. Oke, lo kasih tahu barang lo apa. Dan kemudian habis itu dia marketingin, udah dia marketingin, oke. Nah, kan toko-toko ini semuanya restoran ini atau ibu-ibu itu semuanya kirim barang ke rumahnya dia. Jadi dia juga bilang kalau misalnya kirim barang ke satu tempat aja kan lebih murah, benar kan? Jadi semua kirim ke semuanya ke dia. Dan udah dikumpulin semua PO-nya ini, baru dia kumpulin dari rumahnya dia, kirim sekali doang, gitu loh. Jadi semuanya sama-sama untung. Yang punya barang untung, yang beli juga untung karena kirimnya cuma sekali. Menarik ya? Jadi idenya itu sangat simpel dan maksud saya nggak perlu pikir canggih-canggih atau gimana gitu ya. Tapi idenya sangat simpel gitu dan it works dan jalan sekarang ternyata. Nah itu kemarin saya dikasih tahu, saya bilang, wih menarik ya, orang jadi benar-benar kreatif. Jadi intinya gini ya, dalam segala keterbatasan kita, dalam segala hal krisis dan lain sebagainya, manusia itu sebenarnya malah semakin kreatif ya, which is bagus. Nah kalau kalian misalnya masih ngerasa saya nggak kreatif Pak, oke. Makanya perlu kayak ke komunitas kayak gini, ya kan, lihat YouTube dan lain sebagainya, supaya otak kalian itu bisa terbuka, ya kan. Jadi nggak cuma ya di situ-situ aja gitu. Karena ingat, dunia sekarang berada dalam genggaman kita, gitu loh, ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak bisa pindah ke online, ya. Nah, kalau kamu mau pindah ke online, kamu kan perlu tahu dong, ngapain sih pindah ke online? Ya nomor satu pasti jualan, bener nggak? Ya kan? Kalau kamu jualan, pindah online, mestinya bisa. Nah, cuman kalian perlu tahu juga, bahwa online itu perlu yang namanya traffic, ya. Online itu udah pasti makin lama makin ramai, itu udah pasti semua orang udah pasti tahu, ya kan? Karena kenapa? Nggak ada pandemi aja udah ramai. Ada pandemi ini malah mempercepat. Istilahnya kayak disuntik, disuntik apa ya? Disuntik booster gitu, malah tambah cepat. Karena kenapa? Ya Zoom itu dulu dulu udah ada, udah lama gitu kan. Tapi gara-gara pandemi ini langsung tambah ngetop, semuanya pada pakai gitu kan. Tadinya nggak ada yang pakai, ya. Saya juga ngecek pada saat video-video online saya lihat di YouTube itu video saya naik 103% trafficnya, gila banget dari bulan Maret. Nah, traffic terbesar, whether kita percaya atau enggak ya, itu adalah YouTube. Jadi ini dari Google sendiri, ya kan, dia ngomong bahwa traffic terbesar sejak zaman pandemi sekarang itu semua larinya ke YouTube dan cukup meyakinkan karena kenapa? Ternyata banyak sekali orang yang di rumah itu bosan dan dia perlu entertainment. Dan entertainment yang paling simple, paling cepat yang udah ada di HP-nya semua orang, yaitu di YouTube, ya kan? Asal kamu ada kuota, asal ada WiFi, udah bisa nonton. Nonton sepuasmu. Nah, itu yang nomor satu. Nah, ini kalau ngomong UMKM ya, ini kemarin saya sempat webinar dan bareng-bareng dengan alumni-alumni saya gitu ya. Jadi ada satu bapak-bapak ya, ini lucu banget, dia dari Depok, oke. Jadi bapak-bapak ini dulu bekas pegawai apa gitu ya, dan kemudian dia udah bangun YouTube ini sekitar mungkin 2 tahun atau something gitu ya. Jadi dia bilang, Pak, tolong liatin dong YouTube channel saya, namanya apa? Saya bilang,
Sapi Bagus TV katanya. Sapi Bagus, gue bilang, ngapain nih? Dan ternyata bener dugaan saya, isinya channelnya cuma ngomongin sapi doang, tau nggak lo? Gue bilang, loh, terus dia bilang, jadi saya lihat, ini lumayan Pak, ada 86.000 subscriber, saya bilang, ya yang nge-view juga 5 ribuan, ada yang 1 juta malah kemarin saya lihat 1,5 juta atau something. Saya bilang, jadi tantangannya apa Pak sekarang? Iya Pak, saya ini bikin ini iseng-iseng Pak, karena saya ini senang dengan peternakan katanya, saya senang dengan sapi, jadi saya hire anak SMK, ya kan, idenya dari saya, kita bikin mengenai sapi, pokoknya semua. Nah, terus saya bingung Pak, gimana cara jualannya? Oh, jualannya apa Pak? Saya jualan makanan sapi, jualan, pokoknya ada hubungan dengan sapi lah, jual sapi kurban, jual macam-macam kayak gitu. Oh, oke. Terus ya udah saya kasih tips-tips gimana caranya, tapi kontennya udah oke. Nah, intinya maksud saya gini ya, orang itu mungkin nggak nyangka bahwa YouTube itu ya itu bisa dimonetize seperti ini. Kebanyakan orang cuma mikir, aduh dapat iklan atau apa. Enggak sebenarnya. YouTube itu adalah sumber traffic organik terbagus, oke. Dan saya sendiri kalau mungkin di luar sana kamu suka ngelihat banyak orang yang promosi mengenai iklan di Facebook Ads dan lain sebagainya. Saya juga masih iklan ya. Cuma gara-gara YouTube ini iklan saya semua itu turun, bukan turun maksudnya saya cut budget iklannya itu sampai 90%. Jadi benar-benar bikin konten, bikin YouTube yang berguna buat orang. Dan saya udah buktiin sendiri itu sangat-sangat worth it untuk bikin itu. Nah, untuk menarik traffic, Anda tuh perlu bikin konten yang menarik. Ya, nah konten yang menarik itu gimana ya? Konten yang menarik itu konten yang berguna buat orang intinya, gitu loh. Jadi kalau di YouTube itu Anda harus bikin konten yang istilahnya orang-orang mau dengar, orang-orang mau nyari, bukan mau nyari, orang-orang udah cari. Jadi orang udah nyari. Nah untuk itu Anda perlu keahlian gimana caranya untuk bisa paham mengenai konten ini, intinya seperti itu. Nah buat kalian yang pengen belajar nanti bisa mampir aja langsung ke Teknobi di situ ya. Di situ saya sharing banyak gimana caranya dan kalian bisa belajar lebih banyak di situ. Oke, thank you Mbak Rizka. Thank you banget Pak Michael ya. Mantap banget isinya, daging semua sampai ke tulang-tulang ya. Keren banget, jadi langsung aja kalau misalnya mau belajar ya tentang bisnis online atau apapun bisnisnya, langsung aja cek YouTube-nya di Teknobi ya, channel YouTube-nya namanya Teknobi. Silakan langsung dicek setelah live berikut ini ya, live webinar kali ini. Terima kasih ya Pak Michael. Jangan lupa, welcome. Jangan lupa teman-teman, saya akan ada giveaway juga ya dari nanti Primagrapia ya. Ada nanti mug cantik dari Primagrapia yang akan diberikan kepada penanya yang terbaik yang akan saya bacakan di akhir acara. Ada penanya lagi dari Dini ya. Ini ditujukan mungkin boleh dibantu dijawab oleh Pak Michael ya. Saya mau tanya Pak, langkah apa lagi yang harus dilakukan jika kita sudah melakukan promosi tapi hasilnya nggak berjalan efisien? Boleh dibantu dijawab Pak Michael, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi langkah apa yang harus dilakukan kalau misalnya apa sih tadi promosi ya? Promosi udah berjalan tapi kurang efisien Pak Michael. Oke, kalau dalam hal ini menurut saya mungkin Anda promosi mungkin iklan ya atau saya nggak ngerti ya, Anda endorse atau something else. Biasanya kalau biasanya gini ya, ini penyakit sih, penyakitnya UMKM, termasuk saya sendiri juga gitu ya. Jadi kalau udah pasang iklan itu ya sudah kayaknya udah lepas gitu loh. Udah nggak dilihat lagi gitu. Udah kayak ngelepasin apa ya istilahnya? Kayak ngelepasin rudal gitu, cereng misal ya udah selesai gitu. Padahal sebenarnya kalau di digital itu salah satu keuntungan terbaik adalah kita bisa menganalisa gitu kan. Hasilnya tuh kayak apa gitu. Karena kebanyakan orang itu biasanya nggak mau pusing, ya kan? Dia udah bikin iklan di set, jalan, ya udah. Atau misalnya kita kebiasaan dulu pasang iklan misalnya di majalah atau di koran atau di mana gitu ya. Ya udah biarin aja. Ya berharap berdoa gitu supaya dapat gitu. Apa istilahnya banyak order masuk. Padahal sebenarnya digital nggak kayak gitu. Nah ini salah satu keuntungan. Makanya kalian kalau bisa belajar lebih banyak mengenai digital, ya itu. Karena di digital Anda actually bisa lihat analitik, ya kan? Ini iklan yang kayak gini targetnya benar nggak? Banyak yang ngeklik ya, banyak yang beli ya. Nah kalian bisa tahu gitu. Kalian bisa pinpoint sampai ke arah mana gitu loh. Nah cuman sayangnya memang banyak orang nggak ngelihat dan memang ngerjain hal ini itu nggak gampang.
Oke, jadi kalau kamu bukan orang yang otak kiri, ini perlu otak kiri gini ya, bukan otak kanan. Otak kanannya kreatif, otak kanan kreatif maunya kerjain sesuatu yang baru, yang selalu fun dan kreatif gitu. Tapi otak kiri ini yang hitung-hitungan, yang ngeliatin nomor gitu kan ya. Nah, ini otak kirinya kalau nggak kuat, biasa suka males nganalisa. Saya termasuk yang males. Nah, kalau misalnya kalau kamu males, kamu either mesti nyari pegawai yang bisa kerjain itu, atau kamu kerjasama sama partner yang memang bisa ngerjain itu. Jadi kalau partneran juga penting ya. Kalau kamu otak kanan, carilah partner yang otak kiri. Jangan kamu otak kiri, dia otak kiri, sama-sama nggak jalan. Kamu otak kanan, dia otak kanan juga sama-sama nggak jalan, karena nggak ada yang mau ngalah jadinya gitu kan. Nah ini repotnya ya. Jadi menurut saya kalau promosinya nggak jalan, ya dicek, analisa. Ya kan? Kalau endorse misalnya, Pak endorse kan nggak ada analisanya, gimana Pak? Bisa sebenarnya. Kita pernah endorse berapa kali, ya kan? Ngendorse sama selebgram juga, ngendorse sama YouTuber juga, ngendorse sama akun-akun publik juga. Nah, kita lihat sih sekarang paling efektif ya sebenarnya itu iklan ngendorse sama YouTuber. Bukan gara-gara gue YouTuber gue ngomongin ya, sorry ya. Tapi maksudku gini, kalau misalnya kita ngendorse di YouTube ya, saya kemarin nih ada satu klien saya, dia ini punya brand baju gitu ya. Dan kemarin itu for some reason karena COVID ya, ownernya itu stres, jadi dia bilang udah gue nggak mau iklan, kayaknya dia cuek aja gitu, kayaknya udah lepas aja. Dia bikin APD kagak, istilahnya bikin APD-nya nggak laku atau bikin apa, gue nggak ngerti lah, tapi berimbas ke mereknya yang ini, yang which is yang kita handle gitu. Dia nggak mau iklan, ya udah nggak mau iklan, nggak kenapa, kita bilang gitu. Nah cuma untungnya dia sebulan atau 2 bulan lalu dia pernah endorse sama berapa orang YouTuber gitu, jadi dia endorse sama sono, bayar lumayan sih, bayar berapa puluh juta gitu ya buat endorse. Ternyata selama bulan puasa kemarin benar-benar nggak iklan sama sekali, cuma dari YouTuber doang naik, itu omset bisa 70 juta. Dia aja sampai kaget gitu loh, ya kan? Padahal biasanya kita kalau nggak pasang iklan nggak mungkin bisa segitu. Dan ini bisa segitu. Kita sampai takjub gitu loh. Kita lihat pas kita bisa ngecek kan dari mana nih. Oh, ini paling banyak dari sini. Dan padahal itu video yang udah 2 bulan lalu. Jadi makanya bedanya di situ ya. Kalau misalnya sama YouTube, video ini mau setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, orang yang nonton pertama kali bagi dia itu video yang pertama. Dan itu akan tetap fresh. Gitu. Nah, jadi yang aku lihat sih salah satu hal yang bagus sih di situ. Ya mungkin bisa menjawab ya. Oke, luar biasa Pak Michael. Terima kasih jawabannya ya Pak Michael. Ya. Pertanyaan yang saya bacakan ya di akhir materi ini, boleh langsung DM di Instagram saya @inirieska untuk memberikan alamatnya, karena saya akan bagi giveaway ya, baik itu berupa produk ya dari Prima Grafia ya, dan juga dari Aisyah, juga ada pulsa OVO ya yang akan saya share. Untuk para penanya tadi saya akan bacakan, terima kasih dan selamat juga kepada Martini ya, dan kepada Kak Hashila ya, juga kepada Mas Dini ya, dan dari Leli ya, selamat pada Leli juga ya. Yang terakhir sama Dini ya. Nanti yang saya bacakan pertanyaannya boleh langsung DM saya. Dan selamat juga yang mendapatkan pulsa OVO ya, persembahan dari Bank Mandiri. Ada akun Amazing Grace dan dari Latifah Salsa, selamat mendapatkan pulsa OVO. Terima kasih untuk para pemateri kita yang luar biasa, yang jauh-jauh juga udah diimpor ya dari Surabaya. Ada Pak Michael Sugarto, terima kasih Pak Michael ya sudah hadir. Jangan kapok ya Pak Michael, diundang lagi di webinar-webinar selanjutnya, karena Pak Michael juga buat kelas webinar ya. Nanti teman-teman UMKM bisa langsung cek kelas webinar dengan langsung pantengin Instagramnya Pak Michael ya, atau di YouTube-nya Teknobi. Thank you Pak Michael ya. Thank you. Thank you juga kepada Kak Tessa Yosafet sebagai founder dari Kenal Sapa yang sudah memfasilitasi acara UMKM Bisa ini. Terima kasih ya Mas Tessa Yosafet. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Mas Tessa. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya minggu depan ya. Salam sukses selalu dari saya dan Kenal Sapa serta UMKM Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.